Nah ini dia untuk area kamarnya. Jadi memang ini ya sesuai namanya juga yang udah gue bilang single. Kalian udah langsung bisa ngeliat kan ini bantalnya ya cuma ada satu gitu loh. Jadi buat kalian sendiri terus di sini. Oke, jadi kali ini gue lagi ada di Hotel Rumah Nami Residence yang dimana lokasinya ada di Kemang. Dan sebenarnya hotel ini sendiri kalau gue tanya-tanya ke pihak hotelnya, sebenarnya hotelnya itu udah agak lama, sebenarnya udah dari awal tahun. Cuma memang tiba-tiba hotel ini viral gitu ya di internet, di Twitter, di mana Instagram semuanya. Jadi ya gue pun kesini memang pas masih baru-baru viral gitu sih. Dan buat kalian yang kesini naik kendaraan umum, gue saranin mungkin naik MRT, turun di stasiun Cipete dan naik ojek ataupun taksi dari situ karena memang itu udah lumayan deket kok kesini. Tapi kalau gue pribadi, gue kesini tuh naik kendaraan pribadi, naik mobil. Dan sebenarnya jujur aja pas gue nyampe ngomongin soal parkirannya nih, ini tuh gue agak kaget banget karena pas kita masuk dari jalan gedenya aja itu ternyata jalanannya itu cuma bisa muat satu mobil. Jadi kalau misalkan kita papasan sama dua mobil, gue agak bingung itu gimana caranya gitu ya. Karena memang hotel ini agak sedikit masuk dulu gitu ke dalam gang gitu kan. Nah karena gue nginepnya weekend dan memang ini lagi viral-viral banget gitu ya, jadi memang gue wajarkan banget kalau ini lagi rame banget. Dan pas gue nyampe untungnya gue dapat parkiran mobil karena sebenarnya parkiran mobil itu nggak terlalu banyak loh untuk di hotel ini karena dia nggak punya area basement atau apapun itu. Jadi ya kalau parkir ya cuma di sekitar hotelnya doang gitu loh, dan mungkin itu cuma muat 20 mobil maksimal kali ya. Dan gue saranin juga kalau misalkan kalian nginepnya di sini weekend gitu, bener-bener pas lagi rame, kalian wajib banget datang ke sini lebih awal, mungkin jam 12 siang kali. Karena kalau misalkan kalian udah agak telat di mana orang-orang udah pada datang check-in gitu jam 1 jam 2, itu tiba-tiba area spot-spot foto yang biasa foto buat di area luar itu tiba-tiba dijadiin area parkir. Jadi area spot fotonya itu ketutupan buat parkiran gitu loh. Tapi kalau ngomongin soal eksterior hotelnya, sebenarnya pas kita masuk dari gang itu terus kita ngelihat area hotelnya, menurut gue ini wah banget sih, kayak sesuatu yang beda banget dari area kanan kirinya. Karena kanan kirinya itu lebih kayak perkomplekan perumahan warga biasa aja, sedangkan ya area hotel ini kan kayak 3 lantai, 4 lantai sih sebenarnya, yang dimana konsepnya nuansa batu bata merah dengan ya bentuknya kayak setengah lingkaran gitu loh dari depannya. Jadi unik aja pas kita ngeliat dari depan. Ngomongin soal security hotel ya, ketika gue nyampe gitu ya, gue langsung dicek suhu tubuhnya, tapi nggak disuruh untuk pakai hand sanitizer sih. Sebenarnya disediain, cuma mungkin ya kesadaran diri sendiri aja kali ya pakai hand sanitizernya. Dan kita langsung masuk ke soal lobby. Jadi pas gue masuk ke area lobby, sebenarnya area lobbynya ini menyatu dengan area kafenya gitu ya, yang dimana pas gue tanya juga kalau untuk area kafenya itu sebenarnya baru buka semacam sebulan yang lalu gitu. Dan memang untuk desain dan ambience di area lobbynya ini memang kece banget gitu. Jadi ya sesuai dengan yang foto-foto viral itulah. Pas kita masuk langsung ke daerah yang bunder-bunderannya itu, yang daerah tangga-tangga melingkarnya itu kan. Ngomongin soal check-in, sebenarnya ini yang menjadi catatan penting untuk Rumah Nami gitu ya, untuk ke depannya. Karena ini yang gue agak sedikit kecewa karena istilahnya gue datang ke hotel ini jam 1 siang, yang dimana sebenarnya kalau gue cek di tiket.com gitu, karena gue bookingnya di tiket.com kan, di situ sebenarnya tertera bahwa kita bisa check in jam 1 siang. Ternyata pas gue nyampe jam 1 siang itu belum bisa check in, dan katanya baru bisa check in jam 2 karena katanya semalam mereka itu full, jadi masih diberesin kamarnya. Ya udahlah ya, gue mungkin masih memaklumi itu karena memang hotelnya tiba-tiba kaget gitu kan dengan jumlahnya pengunjung yang membludak gitu. Cuma yang sangat disayangkan, maksud gue ketika kita nyampe harusnya kita tuh kayak dikasih nomor gitu loh untuk antrian check-in, karena ketika jam 2 tank itu tiba-tiba semua orang langsung ngantri di depan front office-nya itu, udah kayak antrian wahana Dufan, itu panjang banget sumpah. Jadi pas gue ngelihat antriannya tuh gue males banget kayak ngantri. Jadi ya udah pas lagi ada antrian itu ya udah gue nanti dulu aja, gue foto-foto dulu ke sana kemari gitu kan. Pas antriannya udah agak mendingan ya udah gue coba ikut antri juga, ternyata mereka baru deh istilahnya membuka sistem pakai catat nama gitu kan. Jadi istilahnya kita catat nama terus ya udah nanti namanya dipanggil untuk check-in. Jadi nggak perlu bikin antrian gitu. Dan karena antreannya pun juga tidak pakai social distancing ya, jadi kan kayak ya harusnya itu hal yang penting dong untuk saat ini gitu kan. Jadi intinya nih gue tuh nyampe ke hotel ini jam 1 siang, gue duduk-duduk nongkrong dulu, makan, emang nyantai dulu lah ya pas awal-awal. Terus pas antrian check-in gue nggak langsung check-in, tapi gue pun baru dapat kamar, baru nyampe ke kamar ini nih itu tuh jam setengah 4 sore, dan itu lama banget kan. Jadi kayak yang awalnya gue happy-happy aja foto-foto, tiba-tiba ya gue jadi bete aja karena kelamaan banget sih menurut gue itu. Ngomongin soal proses check-innya sebenarnya gampang sih, cepet, nggak perlu pakai deposit juga, tinggal kasih KTP, nama, tanda tangan ya gitu doang, udah selesai. Dan ketika check-in gue dapat kunci cuma 1. Dan biasanya nih kalau gue booking kamar, gue tuh pasti request di lantai paling atas dan menghadap ke matahari terbit. Dan sebenarnya ini kebetulan banget karena ini lagi rame banget, dan ternyata kamar yang gue dapat ini memang menghadap ke matahari terbit gitu ya, dan di lantai paling atas juga. Jadi memang ya keberuntungan gue aja, karena sebenarnya gue kan nginep di sini sama temen gue. Nah temen gue itu dia dapat kamarnya di lantai 1, di lantai dasar, yang dimana sebenarnya nanti gue bahas deh untuk soal kamarnya dia ya.
Oke, jadi kali ini gue lagi ada di tipe kamar standar single room. Jadi di sini gue tuh bookingnya di tiket.com dengan harga 240 ribuan. Dan sebenarnya memang ketika kalian lihat di tiket.com ini tuh sebenarnya lebih kayak ya sesuai namanya sih single gitu kan. Jadi lebih kayak buat satu orang, bahkan sarapannya pun juga buat satu orang. Dan nanti kita lihat untuk satu orangnya tuh bakal kayak gimana sih. Dan gue mau jelasin dulu dari sebelah sini. Jadi pas kita masuk nih, ini langsung area kamar mandinya gitu ya. Pakai pintu kaca tapi agak ngeblur-ngeblur gitu. Nah, ini dia kamar mandinya. Sebenarnya kamar mandinya sih ya nggak gede sih, ya gini aja gitu loh. Ini untuk area klosetnya. Terus di sini ada area buat mandinya gitu kan. Di sini pakai shower yang selang. Di sini pun juga ada pembatasnya pakai pembatas kaca sih. Jadi di sini nggak ada pintu sama sekali gitu kan. Dan di sini sebenarnya ada sabun doang sih. Maksudnya nggak ada shampoo atau apapun itu. Dan kita ke sini. Nah, kalau di sini baru dia untuk area wastafel-nya. Wastafel-nya pun juga sebenarnya ukurannya mini, dan di sini juga cuma ada ya gelas aja, nggak ada sikat gigi. Terus juga kacanya bentuknya bulat, jadi instagenik banget lah ya. Walaupun ya foto-foto di kamar mandi juga ya nggak terlalu gimana-gimana sih. Nah, di sini ada satu handuk. Jadi ya yang udah gue bilang tadi, single dan handuknya pun juga cuma satu gitu kan. Kita keluar. Nah, ini dia untuk area kamarnya. Jadi memang ini ya sesuai namanya juga yang udah gue bilang single. Kalian udah langsung bisa melihat kan ini bantalnya ya cuma ada satu gitu loh. Jadi buat kalian sendiri. Terus di sini jadi nggak disediain air minum, tapi di sini juga langsung disediain dispenser gitu ya. Gelasnya pun juga cuma satu, single banget gitu ya. Terus di sebelah sini baru dia untuk area si lemarinya. Lemarinya pun juga sebenarnya unik sih. Jadi dia pakai kayak kaca gitu untuk pintunya. Di sini ada gantungan-gantungan, di sini buat kalian naruh tas, naruh sepatu segala macem. Tapi mungkin kalau untuk naruh koper, ya kopernya pun juga nggak bisa yang gede-gede banget gitu ya. Di sebelah sini juga ada plafonnya. Di sini laci-laci gitu, laci di bawah juga buat nyimpen sesuatu. Nah, kalau untuk di area sini ini untuk TV-nya gitu ya. Jadi TV-nya pun nggak terlalu gede-gede banget, tapi ukurannya ya 32 inci lah ya kurang lebih. Di bawah sini juga ada tisunya. Nah, untuk di area sini ini untuk remote AC-nya gitu ya. Tapi AC-nya pun ada di atas sana, jadi nggak langsung kena ke area kasurnya. Terus juga di sini ada remote, ada dua. Satu buat remote TV-nya, tulisannya LG juga gitu ya. Satu lagi sebenarnya remote untuk TV kabelnya kayaknya deh. Nah, di sini ada pemanis aja, tanaman gitu ya, hiasan. Di sini ada kursi juga satu gitu. Terus di sini tong sampahnya, di sini laci-laci, dan di sini ada kulkas juga. Tuh, kulkas kecil gitu. Di sini ada lampu juga, tapi ini lampunya juga bentuknya unik sih. Dan yang gue suka tuh di bagian sini nih, kalau kalian lihat, ini ada lukisan pemandangan kayak di Labuan Bajo gitu ya pemandangannya. Jadi maksud gue kayak warna biru ditambah putih-putih coklat gitu, jadi makin keren aja sih di sini. Jadi nggak polos-polos banget kan kamarnya. Terus yang gue juga suka adalah ini nih jendela-jendela kayu ini. Ya tipikal kayak kamar-kamar estetik gitu kan, gitu. Bisa diputer-puter atau bisa diangkat juga. Kayaknya bisa diangkat sih, nanti gue angkat. Udah sih, mungkin itu aja untuk tipe kamar standar single ini di rumah Nami. Dan kita langsung masuk ke penilaian selanjutnya. Kita langsung masuk ke soal kesimpulan kamar. Yang paling pertama banget menurut gue catatan buat kamar ini gitu ya, di lantai 3 menurut gue kamar ini tidak kedap suara. Karena entah kenapa kemarin jam 9 malam gitu ya, menurut gue jam 9 malam kan udah cukup malam. Itu ternyata ada satu speaker di deket lift, itu tiba-tiba nyala, musiknya kenceng banget. Jadi kayak gue mikir, ini gue kira musik dari lantai dasar nyampe ke atas, ternyata enggak, ternyata itu speaker dari lift gitu loh. Jadi kayak kenapa harus ada speaker juga gitu loh dinyalain jam 9 malam gitu kan. Yang jujur aja menurut gue itu jadi agak mengganggu gitu loh, karena masuk ke dalam kamar. Nah, ngomongin soal teman gue nih yang dapat di lantai dasar gitu ya, sebenarnya ya nggak ada yang mau juga sih di lantai dasar gitu kan, karena memang istilahnya lagi penuh banget. Dan gue awal-awalnya kan nggak langsung ngantri pas jam 2 itu pas check in. Jadi ya udah deh, teman gue dapatnya di lantai 1. Cuma nih di lantai 1 itu sebenarnya nggak ada pemandangannya itu adalah parkiran motor. Jadi gue saranin kalau kalian memang nginep di sini weekend dan lagi rame, kalian pas lagi check in mending langsung check in aja gitu ya, jangan nanti karena hindarin itu lantai dasar, hindari lantai 1. Dan juga bukan soal pemandangan doang, tapi soal kedap suaranya juga sama juga. Jadi pas lagi malam minggu kemarin kayaknya lagi ada acara gitu ya, acara internal dari pihak hotelnya yang menurut temen gue itu berisik banget sampai jam 2 pagi. Sebenarnya ngomongin soal fasilitas kamar dengan harga 250.000 menurut gue itu fair aja sih. Cuma kalau untuk sikat gigi sebenarnya kan nggak ada nih pas kita nyampe, tapi ternyata sebenarnya itu bisa request. Tapi kalau untuk shampoo memang itu nggak disediain, jadi memang cuma ada sabun doang tok gitu di dalam kamar gitu kan. Ngomongin soal kebersihan, untuk di kamar gue sebenarnya aman-aman aja sih, bersih-bersih aja. Tapi soal keset, ini keset di kamar mandi gue nggak dapet, entah itu kelupaan atau gimana atau memang nggak dapet. Tapi di kamar teman gue yang di lantai 1 dia dapat keset untuk di kamar mandi. Yang menurut gue nggak nanyain sih sebenarnya, cuma ini jadi mengganggu aja gitu ya, tiap kali gue keluar kamar mandi kaki gue jadi basah gitu kan, nggak ada kesetnya. Terus ngomongin soal channel TV kabelnya itu semuanya aman aja, nggak ada masalah. Ngomongin soal kecepatan wifi sebenarnya kalau untuk semalam gitu ya, mungkin karena memang banyak banget yang make, karena kamarnya juga lagi full, jadi ya udah gue mewajarkan kalau
itu kecepatannya agak kurang gitu ya kalau gue cek di speed test. Tapi saat ini nih gue barusan tes lagi, ternyata itu ngebut banget loh untuk kecepatan internetnya. Terus juga ngomongin soal air panas, ini sebenarnya agak kendala juga sih, karena gini loh, air panasnya itu agak aneh. Kalau misalkan si kerannya itu gue taruh di tengah-tengah antara di air dingin dan air panas gitu kan, itu tuh dia kayak mati nyala gitu loh, kadang panas kadang dingin, kadang panas kadang dingin. Jadi kayak pas gue mandi ya agak gimana gitu kan, repot banget. Lanjut ke soal breakfast atau restoran. Jadi breakfast saya itu sebenarnya di area restoran di bawah gitu ya, jadi bukan di kamar. Dan ini pun juga ala carte, dan ala carte itu sebenarnya bisa pesen antara omelet atau nasi goreng. Sebenarnya gue nggak nanya sih apakah ini bisa nambah atau memang cuma bisa satu orang pesen satu gitu sesuai dengan kapasitas kamarnya. Ngomongin soal rasanya sebenarnya ya standar aja sih, rasanya ya nasi goreng aja. Ya sebenarnya fair aja sih, gue mikir dengan harga 240.000 gitu yang gue bayar ya udah memang ini yang gue dapet gitu loh. Tapi desainnya menurut gue ini tidak seperti hotel yang murahan sebenarnya. Terus lanjut ke soal objek wisata di sekitar hotel. Sebenarnya karena memang ini lokasinya di tengah-tengah area Kemang banget, menurut gue kafe-kafe tuh banyak banget gitu ya. Mulai dari Cafe Requiem, kalian bisa jalan kaki ke sana, atau ke jalan kaki dikit lagi ke daerah Dialog atau ke Kopi Pono, itu juga lucu. Kalian bisa jalan-jalan ke sana gitu ya untuk main-main ke kafenya. Tapi sebenarnya kalau misalkan kalian malas jalan-jalan keluar gitu ya, kafe di bawah pun juga cukup oke sih, dengan harga yang ya nggak terlalu mahal banget tapi juga nggak terlalu murah banget. Dan ini dia inspirasi spot-spot foto di hotel ini. Jadi kita masuk ke soal kesimpulan. Sebenarnya kalau ngomongin soal desain itu nggak usah ditanya gitu ya. Ini memang lucu banget, bagus banget ya, makanya ini jadi viral gitu kan. Tapi ngomongin soal service, ngomongin soal facilities, itu sebenarnya ada beberapa hal yang harus diperbaikin lagi gitu ya ke depannya. Tapi kalau ngomongin soal price, ngomongin soal desain, ngomongin soal location, semuanya udah oke-oke aja kok bagi gue ya. Sesuai aja gitu loh. Maksud gue dengan harga 240.000, masa lu mau menuntut yang kayak hotel bintang 5 kan nggak mungkin juga gitu kan. Mungkin itu aja untuk review hotel kali ini, dan makasih udah nonton.